Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma innaka afuhun karim tuhibul afwa wa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku yang grit dimanapun berada, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat nikmat dan hidayahnya, kita bisa dipertemukan dengan bulan yang suci ini, bulan Ramadan, dan bisa melakukan ibadah di dalamnya yang mudah-mudahan mendapatkan limpahan pahala. Amin ya robbal alamin. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah adalah contoh nyata manusia di atas rata-rata. Saudara-saudaraku yang grit dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan membawakan kultum yang akan saya rangkum dari buku Awareness of Ramadan karya Bapak Ustadz Nana Qasim Yusuf yang sering lebih dikenal dengan Kosnakoy. 30 latihan harian mengaktifkan diri menjadi manusia di atas rata-rata. Saudara-saudaraku yang grit yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku The Seven Awareness ini saya akan membawakan tema kemenangan Ramadan. Beliau Kosnakoy menceritakan di tahun 1997 sampai 2000 beliau menghadapi berbagai masalah, persoalan baik dari keuangan, dari cinta, keinginan beliau untuk menikahi wanita pujaannya dan dianggap sepele oleh orang karena menjadi marbot di Masjid UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tekanan yang beliau dapatkan akhirnya membuat beliau mendapatkan suatu rahasia untuk merubah diri dari menjadi mungkin, dari tidak mungkin menjadi mungkin, yang beliau sebut dengan afirmasi. Hal ini berhubungan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam dunia parental filosofi, mendekatkan Tuhan bisa dengan dua cara. Ada yang menggunakan pendekatan imanet, di mana keyakinan kita kepada Allah yang sangat dekat dengan hambanya, tidak ada batas, jarak, ataupun tembok di antara manusia dan Tuhan. Seperti pernyataan Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Kedekatan Allah begitu terasa bagi orang-orang yang beriman. Kapanpun, dimanapun, ia tahu Allah selalu hadir untuk mengawasi dan melihat apa yang sedang dilakukan. Kembali kepada afirmasi itu sendiri. Afirmasi adalah pernyataan deklaratif yang diulang-ulang sehingga akan memilih dampak perubahan yang negatif menjadi positif. Suatu kebetulan terjadi, namun kita menganggapnya seolah-olah sudah terjadi. Misalnya ketika kita sedang sakit, maka kita bisa mengatakan saya sehat. Ataupun ketika kita sedang mendapatkan masalah, justru kita mengatakan saya bahagia. Pernah seseorang bertutur kepada penulis, mengapa ada orang yang melakukan afirmasi namun tidak mendapatkan apapun? Maka beliau menjawabnya, tergantung keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pelatihan The Seven Awareness, keyakinan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ilmu al-yakin, keyakinan yang sangat dasar, seperti seorang guru yang memberitahu bahwa api itu panas dan murid percaya bahwa api itu panas, namun kepercayaannya baru dasar.
Yang kedua, ainul yakin, keyakinan tahap ini lebih tinggi, sudah tatar melihat, bukan lagi mengetahui. Ia melihat kehadiran Allah melalui suatu peristiwa yang terjadi oleh orang lain, seperti seorang murid melihat api panas karena melihat sebuah lilin yang terbakar. Keimanan ini adalah keimanan level tahap kedua. Sementara tahap ketiga yaitu hakul yakin. Jika keimanan kita sudah tahap ini, kita benar-benar sudah merasakan kehadiran Allah dalam segala aktivitas kita, dalam keseharian kita, bukan lagi melihat namun merasakannya dengan benar-benar seperti sebuah metafor. Ia bukan lagi melihat lilin menyala, namun ia benar-benar merasakan panasnya api lilin itu. Bagaimana yang dikatakan sebuah hadis Nabi, al-yakin imanul kahfa, yakin adalah sebaik-baiknya iman. Yang kedua, pendekatan Allah dengan mendekatkan transenden. Karena kita lemah, kita merasa kotor oleh dosa-dosa kita, kita meminta wasilah perantara kepada orang-orang soleh yang kita anggap lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti para kiai, untuk mengawasi dan melihat apa yang sedang dilakukan. Kembali kepada afirmasi itu sendiri. Afirmasi adalah pernyataan deklaratif yang diulang-ulang sehingga akan memilih dampak perubahan yang negatif menjadi positif. Suatu kebetulan terjadi namun kita menganggapnya seolah-olah sudah terjadi. Misalnya ketika kita sedang sakit, maka kita bisa mengatakan saya sehat. Ataupun ketika kita sedang mendapatkan masalah, justru kita mengatakan saya bahagia. Pernah seseorang bertutur kepada penulis, mengapa ada orang yang melakukan afirmasi namun tidak mendapatkan apapun? Maka beliau menjawabnya, tergantung keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pelatihan The Seven Awareness, keyakinan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ilmu al-yakin, keyakinan yang sangat dasar, seperti seorang guru yang memberitahu bahwa api itu panas dan murid percaya bahwa api itu panas, namun kepercayaannya baru dasar. Yang kedua, ainul yakin, keyakinan tahap ini lebih tinggi, sudah tatar melihat, bukan lagi mengetahui. Ia melihat kehadiran Allah melalui suatu peristiwa yang terjadi oleh orang lain, seperti seorang murid melihat api panas karena melihat sebuah lilin yang terbakar. Keimanan ini adalah keimanan level tahap kedua. Sementara tahap ketiga yaitu hakul yakin. Jika keimanan kita sudah tahap ini, kita benar-benar sudah merasakan kehadiran Allah dalam segala aktivitas kita, dalam keseharian kita, bukan lagi melihat namun merasakannya dengan benar-benar seperti sebuah metafor. Ia bukan lagi melihat lilin menyala, namun ia benar-benar merasakan panasnya api lilin itu. Bagaimana yang dikatakan sebuah hadis Nabi, al-yakin imanul kahfa, yakin adalah sebaik-baiknya iman. Yang kedua, pendekatan Allah dengan mendekatkan transenden. Karena kita lemah, kita merasa kotor oleh dosa-dosa kita, kita meminta wasilah perantara kepada orang-orang soleh yang kita anggap lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti para kiai. Di bulan puasa ini adalah bulan kemenangan, di mana kita yakin dengan hakul yakin, kekuatan afirmasi membuat sesuatu yang tidak mungkin terjadi sangat mungkin terjadi. Marilah kita bertafakur sejenak. Di bulan Ramadan ini banyak kemenangan-kemenangan yang ditoreh oleh umat Islam, baik itu sebelum Nabi Muhammad wafat sampai Nabi Muhammad SAW wafat. Mulai dari perang Badar, kemenangan di Spanyol, perang salib, kemenangan melawan Tartar, bahkan Allah memberikan contoh di
Republik Indonesia, negara tercinta kita ini, proklamasi ditorehkan di bulan Ramadan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi di bulan Ramadan ini adalah bulan yang untuk membuat kita menorehkan prestasi-prestasi dengan beramal, bersedekah, berpuasa dengan hati, bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu ia dalam keadaan sibuk. Mudah-mudahan nama kita tertoreh di kesibukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan sampai karena kita menahan haus, dahaga, lapar menjadikan alasan kita untuk bermalas-malasan. Yang para ibu-ibu aktivitas berleha-leha, para pekerja pengen pulang cepat dengan alasan karena sedang berpuasa atau datang kesiangan karena sedang berpuasa. Malah kita justru harus lebih giat lagi. Dalam bulan puasa ini harapan kita semua, mudah-mudahan kita lebih bisa bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang lain, bagi alam sekitar kita. Marilah kita semangat, optimis dan yakin bahwa kita bisa. Di Ramadan ke-10 ini, marilah kita bertafakur dengan ayat Al-Quran yang mengingatkan kita tentang kehidupan ini. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kau mengingkari nikmatku. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Demikian kultum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semua kekurangan dan kesalahan berasal dari saya. Semua kebenaran adalah milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.